Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rainer Akbar Prakoso, absen 26 dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktik peminatan untuk jurusan itu. Baik, sebelum kita masuk ke uji elektronika, saya akan mengenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada lampu yang akan digunakan sebagai indikator. Ada 3 kabel dengan yang ujung-ujungnya diberikan jepit buaya. Ada 1 baterai 9 volt, batang karbon, terdapat 2 batang karbon. Lalu larutan yang akan saya gunakan pada percobaan kali ini ada Sprite, ada cuka, ada gula, ada garam, ada air sabun, serta air biasa. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat uji elektrolit yang kita akan gunakan pada percobaan kali ini. Pertama-tama saya akan menggunakan jepit hitam untuk menjepit lampu di salah satu bagian. Kemudian salah satu ujungnya lagi saya sambungkan ke baterai. Lalu saya akan menggunakan jepit buaya warna merah untuk menyambungkan di lampu yang sisi lainnya. Kemudian ujung yang ini saya akan pasangkan elektrodanya. Lalu di jepit hitam ini saya akan sambungkan dengan baterai juga dengan elektrodanya. Jadi saat kita sambungkan, lampu akan menyala. Jadi nanti mengujinya kita akan menyelipkan elektrodanya. Baik, larutan pertama yang akan saya uji dengan elektroda ini adalah garam. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat banyak gelembung yang keluar dan juga lampu menyala terang. Larutan kedua yang akan saya uji adalah larutan gula. Baik, saya akan masukkan elektrodanya. Bisa kita lihat di sini tidak ada gelembung yang keluar dan juga lampu indikator tidak menyala. Larutan ketiga yang akan saya coba adalah air sabun. Baik, saya akan masukkan elektrodanya. Bisa dilihat di sini terdapat ada sedikit gelembung yang keluar, tapi lampu indikator tidak menyala. Larutan ketiga yang akan saya uji adalah asam cuka. Baik, saya akan masukkan. Bisa dilihat di asam cuka ini lampu indikatornya menyala secara redup dan terdapat beberapa gelembung yang keluar. Larutan kelima yang akan saya uji adalah air Sprite. Ya, bisa dilihat di sini terdapat sedikit sekali gelembung yang keluar dan lampu indikator tidak menyala. Dan yang terakhir yang akan saya uji adalah air. Bisa dilihat tidak ada gelembung yang keluar, juga tidak ada lampu indikator tidak menyala.
Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan mata pelajaran fisika. Baik, yang pertama, berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, dihasilkan ada lampu menyala dan tidak menyala. Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Ditinjau dari konsep arus listrik. Baik, sebelumnya ini kita harus mengetahui konsep dari arus listrik terlebih dahulu. Arus listrik adalah adanya aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan yang memiliki elektron bebas. Partikel bermuatan yang memiliki elektron bebas ini banyak terdapat pada konduktor. Lampu pada percobaan dapat menyala dalam larutan elektrolit karena larutan elektrolit bertindak sebagai konduktor yang menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat bertindak sebagai konduktor karena larutan ini memiliki partikel bermuatan berupa ion elektron yang bergerak bebas sehingga arus listrik dapat diteruskan ke lampu. Nyala lampu yang terang atau redup pada larutan elektrolit menandakan banyaknya elektron bebas pada larutan tersebut. Jika pada larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala karena larutan tidak memiliki elektron bebas yang dapat menghantarkan arus listrik. Baik, untuk menjawab pertanyaan kedua, berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, larutan apa saja yang telah termasuk konduktor dan isolator? Baik, yang pertama itu ada konduktor. Konduktornya ada larutan garam, cuka, air sabun, dan Sprite. Yang kedua, isolator, ada larutan gula dan air mineral. Yang pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa konduktor dapat menghantarkan arus listrik ditinjau dari konsep fisika. Jawabannya adalah ada beberapa indikator yang menyebabkan konduktor dapat menghantarkan arus listrik, yaitu yang pertama, memiliki daya hantar listrik konduktor, memiliki atom dengan elektron yang berikatan secara lemah, sehingga elektron dapat bergerak secara bebas. Elektron yang bergerak bebas ini dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, memiliki hambatan jenis yang sangat kecil. Hambatan jenis pada suatu bahan adalah tolak ukur konduktivitas bahan tersebut. Semakin kecil hambatan jenisnya, semakin besar pula konduktivitas bahan tersebut. Ini memungkinkan konduktor untuk menghantarkan listrik dengan baik. Ketiga, daya tegang tarik atau kekuatan mekanis yang tinggi dan partikel yang rapat. Kekuatan mekanis adalah kemampuan suatu bahan untuk menerima gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut. Semakin rapat partikel yang menyusun suatu bahan, maka semakin baik kekuatan mekanisnya untuk mengatasi arus listrik ataupun pengaruh suhu. Baik, itu saja untuk jawaban dari pertanyaan fisika saya. Kesimpulannya adalah larutan elektrolit dapat bertindak sebagai konduktor karena larutan ini kaya akan elektron bebas yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit ini tidak memiliki elektron-elektron bebas yang dapat menghantarkan listrik sehingga larutan non-elektrolit ini dianggap sebagai isolator. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.